Sejumlah jurnalis dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Jurnalis Ciamis Melawan melakukan aksi penolakan terhadap RUU Penyiaran di depan gedung DPRD Ciamis pada Selasa 28 Mei. Dalam demo ini, para demonstran melakukan aksi jalan mundur, teatrikal, dan pembacaan puisi. Aksi solidaritas ini menilai RUU Penyiaran merupakan ancaman kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, memberangus hak masyarakat untuk mendapatkan informasi bila RUU Penyiaran rampung dan disahkan sebagai undang-undang. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Priangan, Aisani Nuraini. Silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih. Selamat sore Siska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Sejumlah jurnalis dan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Jurnalis Ciamis Melawan melakukan aksi penolakan terhadap RUU Penyiaran bertempat di depan gedung DPRD Kabupaten Ciamis pada Selasa 28 Mei 2024 yang lalu. Para jurnalis yang berasal dari Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan juga Kabupaten Pangandaran, kemudian ada pers mahasiswa, aktivis, juga seniman silih berganti melakukan orasi. Hanya orasi, dalam aksi penolakan RUU Penyiaran tersebut juga diwarnai dengan aksi jalan mundur, kemudian teatrikal dan pembacaan puisi. Aksi teatrikal dilakukan oleh seniman senior bernama Jaro Exius dan pembacaan puisi oleh Nur ZM dan korlap aksi Ade Gustomi. Masa aksi juga membawa sejumlah poster berisikan kalimat tuntutan, kemudian protes, kritikan, pernyataan sikap, dan juga dampak buruk daripada RUU Penyiaran. Aksi solidaritas ini menilai RUU Penyiaran merupakan ancaman kebebasan pers, kemudian juga kebebasan berekspresi, memberangus hak masyarakat untuk mendapatkan informasi bila nantinya RUU Penyiaran ini sudah rampung dan juga disahkan sebagai undang-undang. Pada pasal 50B ayat 2 RUU Penyiaran terdapat larangan penayangan konten eksklusif jurnalisme investigasi, dan larangan tersebut menunjukkan ketakutan akan terbongkarnya permasalahan yang penting untuk diketahui publik. Dan hal tersebut diungkapkan oleh Yosep Trisna selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Galuh Raya. Menurutnya hal itu merupakan simbol kemunduran kemerdekaan pers karena memang berusaha membungkam pers melalui RUU Penyiaran. Padahal karya jurnalistik investigasi itu merupakan karya tertinggi bagi seorang jurnalis. Yosep juga yang merupakan kontributor Metro TV mengatakan bahwasanya RUU Penyiaran seharusnya dirancang dengan partisipasi publik, namun Komisi 1 DPR RI malah merancang RUU Penyiaran dengan tidak berpijak pada asas kepentingan publik ataupun masyarakat umum. Tak hanya para jurnalis, masyarakat umum juga resah dengan draft RUU Penyiaran tersebut bahwa karena mereka khawatir akan banyaknya informasi penting yang tidak bisa dijangkau publik akibat dari larangan jurnalisme investigasi tersebut. Padahal berbagai kasus dan kejahatan terbongkar di tengah masyarakat itu karena proses jurnalisme investigasi dan juga kebebasan pers. Sementara itu, korlap aksi Ade Mustomi yang juga jurnalis foto antara mengaku menyatakan masih ada beberapa pasal kontroversial yang mengancam kebebasan pers dan juga mengancam kemerdekaan pers. Tidak hanya itu, larangan ini juga merupakan bentuk keengganan pemerintah dalam melakukan pembenahan. Alih-alih memanfaatkan produk jurnalistik sebagai investigasi eksklusif untuk mengatasi persoalan negara, kanal informasi ini justru malah dilarang. Ada yang juga menambahkan pada pasal 50B ayat 2 huruf K yang berbunyi larangan penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, dan pencemaran nama baik itu berpotensi untuk membungkam juga mengkriminalisasi jurnalis atau pers, dan pasal ini juga terkesan rancu sehingga dapat menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat. Selanjutnya, anggota perwakilan dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, yakni Samsul Arifin, mewanti-wanti bahwasanya KPI menjadi lembaga powerful yang dapat membatasi kebebasan berekspresi, membatasi hak publik untuk mendapatkan informasi hingga dapat melakukan kriminalisasi terhadap para pekerja pers. Apalagi perekrutan komisioner KPI tingkat pusat dan daerah lawan disusupi oleh partai politik yang juga kelompok jahat dalam tanda kutip yang mengabaikan hak-hak publik. Dan setelah melakukan orasi, kemudian pembacaan puisi dan juga teatrikal, para peserta aksi ataupun para jurnalis yang tergabung dalam Solidaritas Jurnalis Ciamis Melawan itu menggantungkan ID card pers mereka ke tangan seniman yang saat itu melakukan teatrikal sebagai simbol pembungkaman kebebasan pers, yakni para jurnalis yang ada di Indonesia. Seperti itu sih laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio.
Baik, terima kasih Esani Nuraini atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Aksi ini merupakan bentuk protes keras teman-teman PES yang ada di Kabupaten Ciamis, baik di Pangandaran ataupun Banjar, menolak keras tentang RUU penyiaran. Kenapa? Karena pada dasarnya RUU penyiaran sudah membungkam kebebasan pers yang sudah tertera dalam Undang-Undang Pers. Maka dari hari ini kami menilai bahwa RUU penyiaran ini merupakan ancaman kebebasan pers dan kebebasan berekspresi ya. Hak masyarakat mendapatkan sebuah informasi terkikis bila RUU penyiaran ini rampung dan disahkan sebagai undang-undang. Gitu teman-teman. Ada berapa tuntutan? Tuntutan itu ada 8 poin. 8 poin. Salah satunya mana? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.